siang, perkenalkan nama saya Sarah Efritawati Borupasaribu dengan NIM 413-210-40. Saya berasal dari Prodi Logistik Perdagangan Internasional kelas 2B Paki. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan analisis keuangan perusahaan manufaktur PT Tobacco Lestari Tbk. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan. PT Toba Lestari Tbk didirikan berdasarkan Akta Nomor 329 tanggal 26 April 1983 dari Misa Hardi Wilamarta SH, notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya nomor C2-5130 HT01-01 TH83 tanggal 26 Juli 1983 serta diumumkan dalam Berita Negeri Republik Indonesia nomor 97 tanggal 4 Desember 1984 tambahan nomor 1176. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang kegiatan perusahaan adalah melaksanakan kegiatan usaha industri film dan bahan kimia untuk menunjang industri film tersebut. Pengusahaan hutan tanaman, industri barang dari kayu dan barang-barang dari kayu lainnya yang belum tercangkup dan tercangkap sebelumnya. Perdagangan besar, bahan barang kimia dasar, aktivitas bonded, warehousing, atau wilayah kawasan berikat, baik kawasan berikat yang berada dalam satu hamparan maupun kawasan berikat di luar hamparan, khusus untuk kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan usaha tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang analisa laporan keuangan. Yang pertama ada aset lancar, dan aset tidak lancar. Aset lancar ini perbandingan dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Untuk aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 47.439. Dan pada 31 Maret 2020 sebesar 41.032. Jadi untuk aset lancar mengalami penurunan sebesar 6.041. Untuk aset tidak lancar pada 31 Desember 2019 sebesar 480.886. Dan pada 31 Maret 2020 sebesar 472.139. Jadi aset lancar mengalami penurunan sebesar 8.747. Jadi dapat disimpulkan aset lancar dan tidak lancar mengalami penurunan pada tahun 2019 ke 2020. Yang kedua adanya liabilitas. Liabilitas jangka panjang dan jangka pendek. Pertama jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 92.528 dan pada 32 Maret 2020 sebesar 86.803. Jadi untuk liabilitas jangka pendek mengalami penurunan sebesar 5.705 dan untuk liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2019 sebesar 330.295 dan pada 31 Maret 2020 sebesar 323.667. Jadi dapat disimpulkan mengalami penurunan sebesar 6.628. Yang ketiga ada ekuitas. Pada 31 Desember 2019, ekuitas sebesar 150.591. Pada 31 Maret 2020 sebesar 148.472. Jadi ekuitas mengalami penurunan sebesar 2.119. Jadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang dan ekuitas juga mengalami penurunan mulai dari tahun 2019 ke 2020. Yang keempat ada nilai penjualan. Pada 31 Maret 2019 nilai penjualan sebesar 15.728 dan 31 Maret 2020 sebesar 35.979. Untuk nilai penjualan sendiri mengalami kenaikan sebesar 20.251. Dan yang kelima adanya laba rugi perusahaan setelah pajak. Pada tanggal 31 Maret 2019, laba rugi setelah pajak itu sebesar 583. Dan untuk 31 Maret 2020 itu sebesar 2.429. Jadi laba rugi perusahaan setelah pajak mengalami kenaikan sebesar 1.846. Dan yang terakhir adanya harga atau beban pokok penjualan. Pada 31 Maret 2019, harga pokok penjualan itu sebesar 12.109.000. Pada 31 Maret 2020, harga pokoknya menjadi 35.623. Jadi dapat disimpulkan harga pokok penjualan itu mengalami kenaikan sebesar 23.514. Dan yang ketiga adanya kesimpulan. Dari hasil
dari hasil analisis kita tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil analisa laporan keuangan PT Toba Pom Tbk pada tahun 2019 dan 2020 bahwa PT Toba Pom Tbk mengalami kenaikan di bidang penjualan dan beban pokok penjualan yang mengakibatkan penurunan di bagian utang dan atau juga ekuitas. Sekian hasil analisis laporan keuangan saya. Saya ucapkan terima kasih.